Sebuah kamar sewa biasa di sebuah gang kecil di pinggiran Non-Haburi. Harganya murah dan suasananya sepi. Hanya ada beberapa kamar berderet. Tepat di sebelahnya berdiri sebuah rumah kosong yang besar dan tua, tetapi sudah lapuk. Tanpa jendela, tanpa listrik, dan tak ada yang berani mendekatinya. Semua orang bilang rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1997. Namun, seorang wanita bernama Mai yang baru pindah ke kamar sebelah justru mendengar suara seperti orang menyeret kaki, suara pintu terbuka, dan suara obrolan pelan dari dalam rumah kosong itu sekitar pukul 3 pagi. Suatu hari, ia tak tahan lagi. Ia memanjat tembok untuk mengintip, tetapi yang ia temukan hanyalah gorden kain putih yang tergantung di setiap jendela, bersih dan rapi seolah baru saja dicuci. Sejak hari itu, ia mulai menyadari bahwa kamar di sebelahnya mungkin memang tidak berpenghuni, tetapi tidak pernah benar-benar kosong satu malam pun. Cerita ini terjadi pada pertengahan tahun lalu di sebuah gang kecil di area Phra Nang Klau, Non-Haburi. Mai, 24 tahun, baru lulus universitas dan mendapatkan pekerjaan baru di kota. Ia memutuskan pindah dari rumah orang tuanya dan menyewa kamar sendirian di dekat tempat kerja. Ia menemukan sebuah kamar sewa kecil di internet dengan harga sangat murah, 2.000 baht per bulan. Kamar itu memiliki kamar mandi dalam, pagar, tempat parkir motor, dan terlihat lebih aman daripada kos-kosan biasa. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran. Mengapa tidak ada orang yang menempati kamar di sebelahnya? Saat ia datang untuk melihat kamar, pemiliknya berkata, "Di sebelah itu rumah kosong, Nak. Tapi tidak ada apa-apa kok. Tidak ada yang tinggal di sana sejak tahun 97. Mai bertanya, "Apa pernah ada yang mencoba tinggal di sini, Bu?" Pemilik kamar tersenyum dalam diam lalu menjawab, "Pernah, tapi kebanyakan hanya tinggal beberapa bulan lalu pindah." Mai tidak terlalu memikirkannya. Ia bukan orang yang takut hantu dan merasa harganya terlalu murah untuk ditolak. Pada hari pindahan, ia memperhatikan bahwa rumah di sebelahnya adalah rumah beton 2 lantai dengan cat yang sudah pudar dan mengelupas. Tidak ada gerbang, jendela-jendelanya pecah, dan bilah-bilah kayunya lepas menggantung seperti rumah yang sudah lama tak tersentuh. Tetapi yang aneh adalah setiap jendela memiliki gorden putih bersih yang tergantung dengan rapi. Malam pertama ia mandi, melipat pakaian, bermain ponsel, lalu tertidur sekitar hampir tengah malam. Sekitar pukul 3 pagi ia terkejut bangun karena mendengar suara. Suara pintu terbuka, derit kayu tua yang macet, diikuti oleh suara langkah kaki yang diseret pelan. Jelas sekali suara itu berasal dari luar tembok, dari sisi rumah kosong. Mai menempelkan telinganya ke dinding dan mendengar seperti suara 2 orang berbicara pelan. Tidak jelas, tetapi iramanya seperti percakapan lirih yang hanya berjarak 1 meter darinya. Ia berpikir mungkin ada orang yang menyelinap masuk atau remaja yang datang untuk minum-minum. Tapi yang aneh, tidak ada suara tawa, tidak ada suara langkah kaki tambahan, tidak ada suara membuka atau menutup gerbang, bahkan tidak ada cahaya senter. Ketika ia menempelkan telinganya lagi, suara itu sudah lenyap. Ia berjalan untuk membuka gorden dan melihat ke arah tembok rumah sebelah. Semuanya gelap gulita. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tidak ada cahaya. Tapi ia mulai menyadari bahwa gorden di rumah kosong itu bergerak pelan, seolah tertiup angin, padahal tidak ada angin sama sekali. Keesokan paginya, ia berjalan untuk membeli sesuatu di depan gang dan mampir bertanya pada bibi pemilik warung. "Bi, rumah kosong di sebelah kamar sewa saya ada yang tinggal, ya?" Bibi itu menggelengkan kepala dan menjawab pelan, "Tidak ada yang tinggal di sana, Nak. Rumah itu kosong sejak pemiliknya menghilang 20 tahun yang lalu." Tapi kadang-kadang bibi juga lihat gordennya bergerak sendiri dan tercium bau dupa. Padahal tidak ada siapa-siapa yang masuk. Malam itu, Mai sengaja membiarkan lampu menyala sepanjang malam, menutup jendela, dan mengunci kamar rapat-rapat.
Ia mencoba mengabaikan suara apapun, tetapi tepat pukul 03.00, suara pintu kayu berderit terdengar lagi, diikuti suara langkah kaki diseret, lalu suara obrolan pelan. Mai memutuskan untuk menempelkan telinganya ke dinding. Dalam keheningan, ia mendengar dengan jelas suara seorang wanita berkata, "Jangan pedulikan dia, Bu. Dia tidak akan bisa mendengar kita." Mai terperanjat, jantungnya berdebar kencang, napasnya sesak. Ia segera menjauh dari dinding. Keesokan harinya, ia melapor pada pemilik kamar. Pemiliknya hanya terdiam sejenak lalu berkata, "Mungkin mereka hanya sudah terbiasa dengan adanya orang di sebelah, sampai tidak sadar kalau diri mereka sendiri sudah tidak ada lagi." Malam itu, Mai tidur dengan gelisah setelah mendengar percakapan yang terdengar seperti dari seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya telah meninggal. Keesokan harinya, Mai tidak pergi bekerja. Ia izin karena merasa pusing, mual, dan lelah secara aneh. Ia duduk menyesap kopi dalam diam sebelum mencoba membuka gorden jendela dan melihat ke arah rumah kosong di sebelahnya. Apa yang ia lihat membuatnya merinding. Gorden di jendela rumah kosong itu posisinya sedikit berubah, seolah baru saja ada yang membuka dan menutupnya. Gorden itu tidak tertiup, melainkan tergulung pelan seperti benar-benar ada orang yang memegangnya. Siang harinya, ia pergi berdiri di sudut pagar, mengarahkan kamera ponselnya untuk melihat ke dalam rumah. Bagian dalamnya tetap gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada perabotan. Tetapi yang ia lihat adalah sebuah karpet kecil tergeletak di tengah ruangan, bersih tanpa debu. Sangat tidak wajar untuk sebuah rumah yang telah kosong selama 2 dekade. Malam itu, ia meletakkan ponselnya untuk merekam timelapse di tepi jendela mengarah ke rumah kosong itu. Ia berniat untuk tidur dan tidak mempedulikan suara lagi. Tetapi kurang dari 5 menit sebelum pukul 3 pagi, ia terbangun dengan sendirinya. Seolah ada sesuatu yang menyentaknya. Ia menoleh ke arah jendela. Gorden di sisi rumah kosong bergerak pelan lagi. Kali ini bukan hanya ditarik, tetapi bergerak seperti ada orang yang berjalan melewatinya dari dalam. Dini hari, ia memeriksa video yang direkamnya. Dari sudut kamera, cahaya lampu jalanan menerangi rumah kosong itu dalam kegelapan yang sama. Ia mempercepat video hingga pukul 03.03. Apa yang ia lihat membuat tangannya gemetar dan ia harus segera menghentikan video itu. Bayangan seseorang berjalan melewati jendela lantai bawah dari kiri ke kanan, pelan, seolah sedang memeriksa apakah ada orang yang masih terjaga. Mai menutup video itu, menghapus filenya, tidak berani menyimpannya. Paginya, ia bertanya pada seorang paman di sebelah rumahnya, seorang mekanik tua yang membuka bengkel kecil di samping gang. Paman pernah lihat ada orang masuk ke rumah itu. Paman itu langsung menjawab, rumah itu dulu memang ada penghuninya. Seorang ibu dan anak perempuannya. Anaknya tuli dan tidak bisa bicara. Mereka tinggal berdua, tidak punya kerabat. Ibunya meninggal lebih dulu, jadi anaknya tinggal sendirian. Suatu hari, anaknya menghilang begitu saja. Tidak ada yang melihatnya lagi. Tapi setiap malam jam 3, orang-orang di sekitar sini akan mendengar suara seorang wanita menyeret kaki di dalam rumah. Mai bertanya dengan suara pelan, "Paman pernah dengar?" Paman itu mengangguk dan berkata, "Suara orang menyeret kaki pelan-pelan." Lalu mengatakan sesuatu dengan lirih, tidak jelas, berulang-ulang, seolah bertanya ibu di mana malam itu. Mai tidak menyalakan lampu, tidak merekam video, tidak menempelkan telinga ke dinding. Ia hanya berbaring diam dan memejamkan mata. Tetapi dalam kegelapan, ia mendengar suara ketukan pelan tok-tok di dinding kamarnya sendiri. Ketukan itu berasal dari rumah sebelah. Hanya 2 kali ketukan, seolah ingin tahu apakah ada seseorang di sisi ini. Malam itu, setelah mendengar ketukan pelan dari dinding kamar sebelah, Mai tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berbaring diam dan mencoba memejamkan mata. Tapi di kepalanya penuh dengan pertanyaan. Jika yang ada di sebelah rumah adalah arwah, apa yang ia inginkan dariku? Keesokan harinya, Mai menghabiskan waktu duduk termenung di depan jendela.
Ia melipat selembar kertas A4 biasa dan menulis, "Apa yang kamu inginkan?" Ia meletakkannya di tepi jendela, di sudut yang menghadap ke rumah kosong, hanya 2 meter dari dinding. Ia tidak berharap akan ada yang menjawab, hanya ingin mencoba. Malam itu, ia mencoba tidur. Tidak merekam video, tidak menempelkan telinga, hanya menatap langit-langit sampai terlelap. Paginya, ia sempat melupakan hal itu sejenak, sampai ia berjalan untuk membuka jendela dan melihat kertas yang sama tertiup miring, terbalik. Ia mengambilnya, melihatnya, dan terdiam. Di balik kertas itu ada tulisan tangan yang cakar ayam dan miring menjawab, "Bisa dengar aku?" Mai langsung tahu bahwa ini bukan angin, bukan kucing, bukan main-main. Ada seseorang yang membaca pesannya dan mencoba menjawab. Ia membawa kertas itu masuk ke kamar dengan gemetar, tetapi tangannya masih meraih pulpen untuk menulis balasan lagi, "Siapa namamu?" Ia meletakkan kertas itu di tempat yang sama dan duduk mengamatinya hingga sore. Tidak ada yang terjadi. Hingga sekitar pukul 3 sore, saat ia tak sengaja tertidur di kursi, suara ketukan pelan terdengar di jendela tok-tok. Ia membuka mata. Kertas itu terbalik lagi. Perlahan ia berjalan mengambilnya. Membuka bagian belakangnya. Ada pesan tertulis. "Tidak tahu. Ibu memanggilku Nu." Mai mulai merasakan sesuatu di hatinya. Bukan rasa takut, melainkan rasa iba. Perlahan ia menulis kembali. "Kamu butuh bantuan?" Ia meletakkan kertas itu seperti semula dan menunggu. Kali ini ia benar-benar menunggu. Tidak tidur, tidak lari. Matahari hampir terbenam. Langit mulai berubah warna. Cahaya di rumah kosong berubah menjadi bayangan gelap. Dan sebelum cahaya terakhir menghilang, ia mendengar suara bruk. Seperti ada sesuatu yang jatuh di jendela. Ia berjalan membuka kaca dan melihat kertas yang sama telah terlipat 2. Dan ada sebuah anting-anting kecil berwarna perak diletakkan di sebelahnya. Ia membuka kertas itu. Kali ini, ada 1 baris pesan tambahan. "Ibu lupa memberikannya padaku. Tolong berikan ini pada ibu." Mai berdiri memegang kertas itu dengan erat. Ia tidak tahu siapa ibu dari anak ini atau di mana bisa menemukannya. Tapi ia merasa ini bukanlah suara dari arwah yang ingin menakut-nakuti. Ini adalah suara dari seseorang yang masih menunggu untuk mendapatkan barang miliknya kembali dari orang yang telah pergi lebih dulu. Malam itu, Mai meletakkan anting-anting itu di atas meja. Ia menatapnya, merasa seolah benda ini dipenuhi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Ini bukan barang berharga, bukan perhiasan mahal, hanya sebuah anting kecil yang mungkin dibeli dari pasar malam. Tetapi bagi seseorang, ini mungkin adalah pemberian dari ibunya yang belum pernah ia terima kembali. Keesokan harinya, Mai mulai mencari informasi tentang rumah kosong itu. Ia mulai dengan bertanya pada orang-orang di geng, bertanya pada pemilik kamar sewa, tetapi semua jawaban mereka serupa. Dulu ada yang tinggal di sana, tetapi sudah lama menghilang. Ibunya meninggal lebih dulu, anaknya menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi ada 1 orang yang memberinya petunjuk, yaitu seorang paman yang pernah menyewa kamar di seberang jalan 20 tahun yang lalu. Sekarang ia sudah pindah keluar kota, tetapi masih bisa dihubungi melalui Facebook. Mai mengirim pesan padanya, menceritakan bahwa ia tinggal di kamar sebelah rumah kosong itu dan merasa masih ada sesuatu di sana. Paman itu membalas pada hari yang sama, singkat saja, dia masih di sana. Mai bertanya lagi. Paman itu mengetik balasan, anak perempuan Bu Saeng. Bu Saeng dulu tinggal di rumah itu dengan anak perempuan satu-satunya. Anak itu tidak bisa bicara, tuli sejak lahir, tapi rajin, suka membantu ibunya menyapu rumah. Ibunya meninggal lebih dulu, anak itu masih tinggal di sana. Ada yang melihatnya berjalan di dalam rumah beberapa hari sebelum rumah itu ditutup rapat. Saat itu tidak ada yang tahu kalau dia masih di dalam.
Sampai suatu hari ada yang bilang melihatnya melambaikan tangan dari jendela. Tapi tidak ada yang masuk untuk memeriksa. Lalu dia menghilang begitu saja. Mai membaca sampai di situ, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia membayangkan seorang gadis kecil yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan berada di dalam rumah sendirian tanpa ada yang tahu bahwa ia tidak pernah pergi kemana-mana. Ia mengetik balasan. Dia mencoba berkomunikasi. Dia membalas pesanku di kertas dengan tulisan tangan yang cakar ayam. Paman itu membalas dengan tenang, itulah dia. Dia sudah lama mencoba untuk bicara, tapi orang-orang tidak pernah mau mendengarkan sesuatu yang tidak bersuara. Malam itu, Mai meletakkan selembar kertas baru di tepi jendela. Ia menulis, "Apa kamu masih ingin bertemu ibumu? Siapa nama ibumu?" Sekitar pukul 3 pagi, suara ketukan pelan terdengar lagi. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka jendela dan melihat kertas itu telah terlipat dan bergeser. Tidak ada angin, tidak ada tangan, tetapi kertas itu terlipat dengan sendirinya. Ia membukanya. Di dalamnya ada tulisan tangan yang bergetar menuliskan satu kata, Saeng. Mai tersenyum, matanya berkaca-kaca. Saeng adalah nama yang disebutkan paman itu. Ini membuktikan bahwa ceritanya bukan sekedar halusinasi, bukan imajinasi. Ia sedang berbicara dengan gadis kecil yang pernah ditinggalkan di dalam rumah kosong itu dalam kesunyian selama lebih dari 20 tahun. Dan ini mungkin pertama kalinya dalam hidup anak itu suaranya didengar oleh seseorang. Setelah menerima pesan di kertas bertuliskan Saeng, Mai yakin bahwa apa yang ia rasakan selama beberapa malam terakhir adalah komunikasi nyata dari Nu, gadis kecil yang pernah tinggal di rumah kosong itu. Ia pergi ke sebuah kuil di dekat gang, kuil tua kecil di tepi sungai bernama Wat Bang Saeng Tam. Seorang biksu tua di kuil itu berkata bahwa ia ingat pernah ada seorang wanita tua bernama Saeng yang meninggal sekitar 20 tahun yang lalu dan dikremasi di kuil ini. Tetapi biksu itu menambahkan bahwa setelah dikremasi tidak ada kerabat yang datang untuk mengambil abunya. Abu itu diletakkan di sebuah pendopo kecil di belakang kuil. Abu tanpa nama yang disimpan dalam sebuah kotak kayu tua. Mai meminta izin untuk memberikan penghormatan. Ia menulis sebuah catatan singkat di secari kertas. Ibumu, kamu masih menunggu barang yang ibu berikan. Kamu tidak pernah menerimanya. Sekarang aku menyampaikannya untukmu. Ia melipat kertas itu bersama dengan anting-anting perak yang pernah diberikan Nu dan meletakkannya di kotak kayu tempat abu itu disimpan sambil mengatupkan tangan dalam diam. Malam itu, Mai kembali ke kamarnya. Ia tidak menyalakan lampu, tidak merekam video, tidak mengawasi apapun lagi. Ia hanya menutup gorden, merebahkan diri, dan membiarkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Sekitar pukul 3 pagi, ia terkejut bangun karena mendengar suara sesuatu. Bukan suara ketukan, bukan suara obrolan, melainkan suara kertas yang tertiup pelan. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu kamar, dan melihat selembar kertas terselip masuk dari bawah pintu. Perlahan ia mengambilnya. Tulisan tangan cakar ayam itu hanya menulis singkat, "Ibu sudah menerimanya. Terima kasih." Mai berdiri terdiam, air matanya mengalir. Ia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menulis kata terima kasih itu. Karena bagi seorang anak yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan ditinggalkan sendirian di rumah kosong sepanjang hidupnya. Setelah ibunya meninggal, ia tidak punya suara, tidak punya teman, tidak punya jalan keluar. Sampai hari ini, ada seseorang yang menulis dan bertanya kembali, apa yang kamu inginkan? Malam itu tidak ada suara lagi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara ketukan, tidak ada gorden yang bergerak, tidak ada bayangan yang berjalan melewati jendela. Semuanya hening. Tapi bukan keheningan yang mencekam, bukan rasa takut, bukan rasa sesak.
Ini adalah keheningan yang sama seperti saat seseorang akhirnya bisa berhenti menangis. Dan mungkin bisikan terakhir dari anak itu bukan lagi kata tolong aku, melainkan aku tidak perlu menunggu lagi, Bu. Keesokan paginya, Mai bangun dengan perasaan aneh. Bukan rasa ngeri, bukan rasa sesak, melainkan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sejak pindah ke kamar sewa ini. Ia membuka gorden dan melihat ke arah rumah kosong di sebelahnya yang dulu ia kira tidak berpenghuni. Yang ia lihat adalah semua gorden yang dulu sering bergerak, yang pernah terbuka, yang pernah tersingkap sedikit, hari ini tertutup rapat dengan rapi, seolah ada seseorang yang bangkit untuk melakukannya untuk terakhir kalinya. Mai berdiri, dia menatap jendela di seberang. Di dalam hatinya, ia merasa seperti ada seseorang di dalam, tetapi tidak lagi menakutkan. Seperti seseorang yang berjalan mengelilingi rumah untuk memastikan tidak ada lagi urusan yang tertinggal sebelum menutup gorden, menutup pintu, dan pergi. Beberapa hari berlalu, tidak ada suara ketukan, tidak ada suara langkah kaki diseret, tidak ada bayangan, tidak ada yang aneh. Bahkan bau dupa yang dulu sering tercium pada pukul 3 pagi pun tidak ada lagi. Ia masih menyimpan satu anting kecil lainnya di dalam kotak bersama selembar kertas bertuliskan, "Barang yang kamu sayangi sudah berada di tempat ibumu sekarang." Pada hari suci berikutnya, ia membawa rangkaian bunga kecil dan meletakkannya di depan rumah kosong itu, di atas pagar yang retak, lalu menunduk memberi hormat sekali. Bukan untuk meminta berkah, bukan untuk berkomunikasi, hanya untuk berterima kasih. Beberapa bulan kemudian, ada orang baru yang pindah ke kamar sebelahnya. Seorang mahasiswa magang yang baru mendapatkan tempat tinggal. Mai bertemu dengannya pada hari pertama dan iseng bertanya, "Tidur nyenyak?" Mahasiswa itu tersenyum dan menjawab, "Nyenyak, Kak. Sepi sekali di sini. Aku suka. Rasanya seperti ada yang menjagaku di sebelah sepanjang waktu." Mai hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik masuk ke kamarnya. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke rumah kosong itu. Sepi tapi tidak mencekam. Tua tapi tidak lapuk. Tidak ada suara, tapi seolah dipenuhi oleh sesuatu yang terlalu hangat untuk disebut sebagai rasa takut. Mungkin hantu tidak ingin kita takut, tetapi hanya ingin seseorang mendengar bahwa mereka masih ada. 3 tahun berlalu, kamar sewa tempat Mai pernah tinggal masih disewakan seperti biasa. Orang-orang datang dan pergi, sementara rumah kosong di sebelahnya masih dalam kondisi yang sama. Sepi, tidak dirobohkan, tidak direnovasi. Tidak ada yang berani mengganggunya, seolah seluruh gang telah menerima keberadaannya. Suatu hari, seorang pemuda bernama K, 28 tahun, yang baru mendapat pekerjaan di daerah Nonthaburi, memutuskan untuk menyewa kamar yang sama dengan yang pernah ditempati Mai. Dia adalah orang yang tidak percaya pada hantu, seorang yang rasional. Ia hanya butuh kamar murah yang tidak jauh dari halte bus dan punya kamar mandi dalam. Hari pertama ia pindah, ia menyapu kamar, mengepel lantai, lalu berjalan-jalan mengamati sekitar. Ia melihat rumah di sebelahnya dan berkata sambil lalu, "Kalau dirobohkan dan dibangun, baru pasti bagus." Ia tidak bermaksud apa-apa, tapi malam itu, sekitar pukul 3:05, ia terbangun karena mendengar suara sesuatu. Suara ketukan tok-tok dari dinding kamar di sisi rumah kosong. Ia bangkit, berjalan mendekat dan menempelkan telinganya. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara berjalan, tidak ada suara langkah kaki diseret. Hanya suara seperti seseorang mengetuk untuk memberitahu, "Aku masih di sini." Keesokan harinya, ia tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi ia mulai menyadari bahwa jendela rumah kosong yang selama bertahun-tahun selalu tertutup rapat, kini mulai terbuka sedikit. Satu jendela seolah ada seseorang yang hanya ingin melihat keluar. Malam berikutnya, suara ketukan itu kembali lagi pada waktu yang sama, dengan irama yang sama. Tapi kali ini ada sesuatu yang bertambah.
Setelah suara ketukan, ada suara kertas bergesekan pelan, seperti tertiup angin dari tempatnya. Paginya, ia keluar dari kamar dan menemukan selembar kertas tergeletak di depan pintunya. Ia membungkuk untuk mengambilnya. Tidak ada tulisan tangan, tidak ada pesan. Tapi, saat ia kembali ke kamar, ia membalik kertas itu. Di baliknya, ada huruf-huruf samar yang digores dengan pensil. Tidak terbaca jelas, tapi bisa ditebak tulisannya adalah "Bisa dengar aku". Ia tidak tahu dari mana kertas ini berasal, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang sama yang pernah ditulis di jendela kamar ini sebelumnya. Ia tidak menjawab, hanya meletakkannya di atas meja dan tidur lagi. Keesokan paginya, kertas itu telah hilang. Beberapa hari berlalu, tidak ada suara lagi, tidak ada ketukan, tidak ada kertas. Kamu mulai berpikir mungkin itu hanya angin atau pikirannya saja. Sampai suatu hari, ia berjalan mendekati pagar rumah kosong, hanya untuk membuang sampah. Tapi matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di tepi jendela rumah kosong itu. Sebuah anting perak, hanya sebelah, tua tapi masih bersih dan memantulkan sinar matahari yang lembut. Kak tidak tahu apa arti anting itu. Ia hanya merasa benda itu seharusnya tidak berada di sana lagi. Ia mengambilnya, merasakan sensasi dingin di ujung jarinya sebelum berbalik masuk ke kamar. Di kepalanya tidak ada pertanyaan siapa yang meletakkannya atau mengapa masih ada di sana. Tapi satu-satunya pertanyaan yang berulang di kepalanya adalah suara ketukan itu ingin siapa yang menjawabnya. Mungkin suara dari seberang dinding itu bukan suara dari hantu, melainkan suara dari seseorang yang masih ingin tahu apakah ada yang mendengarnya. Suatu malam, setelah Kak menemukan anting kecil yang tergeletak di tepi jendela rumah kosong itu, ia mulai bermimpi aneh. Mimpinya tidak jelas, tidak ada suara, tidak ada gambar yang mengerikan. Hanya ada sebuah kamar kosong, gorden putih, dan bayangan seorang gadis kecil berdiri di tepi jendela. Tangannya perlahan-lahan menutup gorden. Dia tidak melihat ke arah Kak, tidak tersenyum, tidak menangis. Dia hanya melakukan tugasnya seperti orang yang sedang membereskan barang sebelum pergi. Kak terbangun pada pukul 03.07. Hening. Tidak ada suara ketukan, tidak ada angin, tidak ada bayangan yang lewat di jendela. Ia menoleh ke arah selembar kertas yang pernah ia tulis iseng. Ada orang di sana. Tapi yang ia lihat adalah sebuah pesan yang tidak ia tulis. Ada, tapi aku akan pergi sekarang. Kak berdiri dalam diam, seolah menyadari bahwa sebuah cerita akan segera berakhir. Beberapa hari kemudian, ia berjalan melewati depan rumah kosong itu untuk naik bus. Ia melirik ke dalam dan melihat bahwa semua gorden telah hilang. Tidak ada sisa kain sedikit pun. Jendela-jendela terbuka lebar seperti rumah yang tak tersentuh selama bertahun-tahun, tapi anehnya terasa lebih lapang. Ia menceritakan hal ini pada pemilik kamar sewa. Pemiliknya hanya mengangguk dan menjawab, "Sudah banyak orang yang tinggal di kamar ini, tapi tidak semua orang bisa mendengar suaranya." Kak terdiam, lalu bertanya balik, "Dia sudah pergi kan?" Pemilik kamar menjawab pelan, Kalau dia sudah mendapatkan barang dari ibunya, dia tidak punya alasan lagi untuk menunggu." Setahun kemudian, pemerintah kota datang untuk merobohkan rumah kosong itu guna membangun ruko baru. Sebelum dirobohkan, tidak ada apapun yang ditemukan di dalam rumah. Tidak ada barang, tidak ada foto, tidak ada jejak kehidupan. Bahkan debu yang tebal pun tidak ada. Seolah rumah itu telah berhenti pada waktunya sejak awal. Setelah rumah itu dirobohkan, orang-orang di geng tidak lagi membicarakannya. Rumah itu hanya menjadi rumah kosong yang pernah ada di sana. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut, tidak ada yang memikirkannya. Hanya Kak yang masih menyimpan anting kecil sebelah itu di dalam sebuah kotak kayu bersama selembar kertas bertuliskan tangan cakar ayam terima kasih. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun lagi. Tidak pernah mengaku bertemu hantu. Tidak pernah bercerita kepada orang baru. Ia hanya diam dan mendengarkan. Seperti yang selalu diinginkan gadis itu dari seseorang sepanjang hidupnya.
Mungkin hantu tidak ingin membuat siapapun takut. Mereka hanya ingin bicara, ingin suaranya terdengar sekali saja. Dan ketika ada seseorang yang mendengar, itu sudah cukup. Suara ketukan itu berhenti, gorden ditutup, rumah dihancurkan, kertas dilipat dan disimpan. Tapi ceritanya tetap hidup dalam ingatan orang yang pernah mendengarkannya. Dan jika Anda sedang mendengarkan cerita ini, terima kasih telah mendengarkannya. Seperti Mai yang pernah mendengar, seperti Ka yang pernah menyimak, meskipun ia sama sekali tidak memiliki suara. Terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan suara seseorang yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Dan terkadang, hantu tidak pernah menakut-nakuti siapapun. Mereka hanya mencoba menyelesaikan pembicaraan mereka sebelum pergi dalam diam. Sama seperti ia yang telah hidup dalam keheningan seumur hidupnya.